Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berdirinya kami di sini untuk membacakan surat Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun memiliki keutamaan dan manfaat apabila diamalkan sehari-hari. Antara lain, 1. Surat ajakan toleransi beragama. Surat ini sangat terkenal karena kandungannya mengajarkan kita untuk bertoleransi antar umat beragama. Dalam kitab suci Al-Quran diperintahkan untuk menghormati penganut agama lain, seperti dalam potongan akhir ayat surat tersebut yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. 2. Pahala membaca suratnya adalah sama dengan seperempat Al-Quran. Menurut Syekh Ibnu Abbas, membaca 4 kali surat ini sama dengan menghatam Al-Quran. Hanya saja bukan berarti tidak perlu lagi membaca Al-Quran, sebab seorang muslim hendaknya membaca Al-Quran setiap hari. 3. Dibaca menjelang tidur dapat bebas dari kemusyrikan. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah di akhirnya. Sesungguhnya ayat tersebut membebaskan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Dawud dari Farwah bin Naufal. Surat ini sering dijadikan sebagai bacaan menjelang tidur sebagai isyarat bahwa seorang muslim harus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga imannya dari membuka mata hingga menutup mata agar terhindar dari kekafiran dan kemusyrikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kurang kompak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan baju saya yang sederhana ataupun wajah saya yang cantik ini. Tetapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan dipatahkan menjadi beribu-ribu patah kata dan bahkan menjadi berjuta-juta patah kata yang insya Allah akan saya beri judul amalan yang baik. Sebelumnya berhormat kepada Kiai Haji Muhammad Imanuhaq selaku pembina Pondok Pesantren Al-Mizan dan kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Kiai Haji Mas Zainal Muhyiddin, juga kepada Dewan Asatidz wal Asatidzah, dan yang terhormat pula yakni jajaran pengurus senior dan junior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti audiensnya menggerutu, nanti saya dipukul, bikin aku sakit hati. Sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan, dan sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Sebaik-baiknya amalan adalah melaksanakan sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin, aqamaha faqad aqamadin, man tarakaha faqad hadamadin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang telah merusak sholat, maka dia telah merusak agamanya. Dan tanpa kita sadari bahwa ada banyak rahasia dalam sholat, yaitu bisa membuat wajah kita berseri, menyehatkan badan, memberi ketenangan dalam kubur, membuka langit, memberatkan timbangan, memberi ketenangan dalam kubur, dan lain-lain masih banyak lagi. Ada 5 amal lagi yang bisa kita amalkan, yakni membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah sholat ataupun setiap waktu. Yang kedua, kita membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billah ketika kita mendapatkan musibah. Yang ketiga adalah membaca alhamdulillahirabbil alamin ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah membaca bismillahirrahmanirrahim ketika akan memulai sesuatu, supaya setiap apa yang akan kita lakukan dan kerjakan menjadi berkah. Amin. Yang kelima adalah ketika kita melakukan dosa, jangan lupa untuk selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim.
Dan yang terakhir adalah ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, jangan lupa untuk saya ingin bertanya kepada kalian, boleh? Buat yang bisa menjawab akan saya kasih buat menang baju. pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menegakkan agama kita? Saya hitung. 1, 2, yang bisa jawab tolong acungkan tangannya. 3, bukti. Apa? Hah? Benar. Tolong maju ke depan. Jadi kesimpulannya adalah yang kita harus kerjakan adalah amalan yang baik yang harus kita kerjakan adalah melaksanakan sholat 5 waktu dan lebih baiknya lagi melaksanakannya di awal waktu karena ada banyak rahasia yang tidak kita ketahui dan tentunya ada pahala dari Allah. Terus ada 5 perkara yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Yang pertama, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat adalah membaca alhamdulillahirabbil alamin dan yang kelima adalah membaca astagfirullahalazim. Itulah ketika kita membacanya dapat selamat dunia dan akhirat. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal habib al-mustafa durafati وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل إن الحبيب المصطفى ذو رفعة وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل نلنا به طول المدى نصرا
نصرا على كل العدا يسرون أن يفتدى بالروح منا والمقر يسرون أن يفتدى بالروح منا والمقر إن الحبيب المصطفى وذكره فيه شفاء إذا تما إلى طارت له أرواحنا دامت به أفراحنا دامت له أرواحنا دامت به أفراحنا زلت به أطراحنا فهو الرجاء والعمل زلت به أطراحنا فهو الرجاء والعمل إن الحبيب المصطفى رأفة ووفاء وذكره فيه شفاء إذا تفادى بالعلل والحبيب المصطفى برأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin Khattamin nabiyyin wa imamil mursalin Wa ala alihi tahirin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Wakaf Pondok Pesantren Al-Mizan, yang terhormat Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Mizan, yang terhormat Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, yang terhormat Dewan Ustadz wal Asatizah Pondok Pesantren Al-Mizan. Hadirin wal hadirat. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat zatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya serta para tabi'in-tabi'innya. Semoga kita semua dikumpulkan dan diberi syafaat oleh baginda alam kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat. Ada 5 perkara
yang perlu disiapkan sebelum 5 perkara. Dalam salah satu nasihat dari Syekh Nawawi dalam kitab Nasahihul Ibad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faragika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramika, yang berarti masa mudamu sebelum masa tuamu. Kita harus senantiasa memanfaatkan masa muda kita untuk semangat beribadah, untuk semangat belajar sebelum masa tua kita, karena penyesalan ada di akhir. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, kesehatanmu sebelum sakitmu. Kita harus gunakan kesehatan kita ini untuk banyak beramal beribadah, banyak amal kebaikan, sehingga saat kita dibangkitkan nanti kita tidak menyesal dan kita mempunyai bekal amal yang sangat cukup. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Imam Ghazali menjelaskan makna dari memanfaatkan masa kaya ini untuk memperbanyak amal bersedekah kepada fakir dan miskin dengan harta yang kita miliki, sehingga kita semua tidak fakir dunia dan fakir akhirat. Amin ya rabbal. Sebelum saya lanjutkan, mari kita bersolawat. Allahumma kafi rabbuna kafi rasulana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahumma kafi rabbuna kafi rasulana kafi wajadana kafi likulil sebelum 5 perkara, yakni yang pertama apa? Masa mudamu sebelum masa, sehatmu sebelum, dan kayamu sebelum, dan selanjutnya yang keempat, wa faraghuka qabla suglika, yang berarti waktu longgarmu sebelum waktu sempitmu. Kita harus gunakan waktu longgar kita sebelum kita disibukkan dengan kengerian hari akhirat. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kita harus menggunakan waktu kehidupan kita ini dengan banyak beribadah, beramal. Ya, semoga kita semua tidak menyesal di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Bolehkah saya bertanya? Ada berapa yang perlu kita siapkan sebelum perkara 5A? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Namanya juga manusia ya, suka lupa. Poin yang pertama apa? Acungkan tangan. Ayo, siapa? Ayo, teman di sini.
Apa teh? Masa muda sebelum masa tua. Ya, betul sekali. Ya, saya akan kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, Santri Putra, saya mau nanya ya. Poin keempat apa? Keempat. Ayo, Mufti ayo sini. Tadi aku ayo. Sini. Ada yang tahu? Oke, ganti poin yang ketiga. Poin yang ketiga apa? Ya udah, yang kelima aja. Yang kelima. Yang kelima apa? Ayo cepat. Oh, bismillah. Apa Mufti? Ya Allah. Ini baru. Oke, saya simpulkan dalam syair lagu. Baik, kita dengarkan baik-baik. Jaga 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup limun tina plastik, menilau kirang tarik, sekali dehnya tapi kudu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anu dipika hormat Dewan Pembina Kiai Haji Maman Imanul Haq sareng para asatidzah anu ku abdi dipika hormat. Sareng tehilap oge rencang-rencang santriwan santriwati anu ku abdi dipika bangga. Dina waktu sieu abdi bade ngadugikeun cara hirup sehat anu biasa ngajagjakeun ka diri urang. Terus urang sedang ngalaksanakeun hirup sadidinten sareng cara anu sehat. Misalna urang ngikat waos anu rutin ngamaresihan badan dina pas nuju ibak sareng maresihan kuku dan sareng sajabana. Urang sancaniku oge urang kedah bersihan atau ngajaga kebersihan lingkungan. Contohna urang dicatatah ke tempatna ulah di mana wae. Lamun di mana wae berarti sami wae urang ngingu penyakit. Pokona urang kedah mika cinta anu namina kebersihan. Bade eta urang kudu leuwih rutin ngaberesihan diri urang tina sagala kotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani. Contoh kotor jasmani nyaeta anu biasa nyebabkeun penyakit ka diri urang. Tuluy kumaha carana meresihan kotor rohani? Carana gampang. Urang tinggal ningkatin keimanan urang sareng salat urang ka Gusti Allah Ta'ala. Ngan anu kudu diinget teh sehatna lain saukur bersihna hungkul. Sakumaha anu pernah dijelaskan dina hadis. Aya nu terang hadisna an-nadhafatu minal iman. Anu hartosna kabersihan sabagian tina iman. Anu matak urang kudu dijaga. Rupina sakitu pidato ti abdi. Amis gula, amis kecap. Lada cengeng, lada jinten. Lamun aya salah ucap, abdi nyuhunkeun kahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kecikarang makan opak, jauh salahnya kurang kompak. Saya ulangi ya.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Mizan Al-Mukram Ki Haji Muhammad Imanul Hafaki, dan kepada para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tak lupa kepada santri wal santriwati yang saya banggakan. Topik puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'ahnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang cinta. Banyak orang yang memaknai cinta beraneka makna, seperti hidup tanpa cinta bagaikan berdiri di tepi tebing yang curam. Kayak lagu hidup tanpa cinta bagaikan tak bercinta, bagaimana berguna, begitu tetap para ucapkan. Tanpa cinta, rindu yang dirasa akan gelap gulita, dan bagaikan sayur tanpa garam. Ada pula yang memaknai cinta seperti pasir yang tidak dapat digenggam terlalu erat. Begitu banyak penafsiran mengenai cinta. Untuk bentuknya cinta dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan cinta kepada sesama manusia. Teman-teman yang mencintai saya, sudah seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa cinta merupakan kata cinta yang memiliki berjuta makna. Membahas soal cinta tidak lepas dari budaya pacaran. Ada yang tukang tinggi pacaran gak? Maju dong. Mil, menurut Mila, pacaran itu kayak gimana sih? Menurut aku, pacaran itu ada seorang laki-laki dan perempuan memiliki hubungan. Hubungannya kayak gimana sih? Contohnya kayak saling menjaga komitmen gitu, kayak aku dan dia. Setuju gak? Setuju. Oke. Mimil, kenangan indah untukmu. Terima kasih ya Mil. Nah, selanjutnya, komitmen itu kayak apaan sih? Siapa yang mau maju? Satu lagi dong. Saya mau. Komitmen yang kayak Mila jelasin tadi. Yang menurut tema Putra ada yang mau maju gak? Tadi DJ nanya komitmen. Ya. Komitmen itu hubungan tanpa berstatus, tapi punya janji ikatan cinta. Oke, makasih ya. Saudaraku, budaya pacaran ini memang sudah sangat miris sekali untuk digunakan dan sangat familiar sekali di tengah masyarakat. Lalu bagaimana nasib bangsa ini apabila generasi muda sudah memanggil ayah bunda? Bagi kalian yang sedang menjalin hubungan yang kedepannya belum pasti yaitu pacaran, lebih baik katakan putus.
move on, dan yang paling penting adalah melupakan mantan. Sebab ada pepatah yang mengatakan jika masa lalu adalah sejarah, maka mantan merupakan peninggalan sejarah. Jadi untuk seluruh teman-temanku yang baik hati, rajin menabung di warung dan tidak sombong, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, kalau ada yang mau konsul ke DRC Nur Khadijah atau Dr. Cinta Nur Khadijah, segera kunjungi di ruangan saya di Kerajaan Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Subang beli nanas, jawab salamnya kurang keras. Lagi atuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Mizan Kiai Haji Maman Imanul Haq, yang saya hormati para ustadz yang tidak bisa saya sebut persatu namanya, serta yang saya banggakan rekan-rekan santriwan dan santriwati semuanya. Jamaah, apa kabarnya hari ini? Ada yang tahu nggak apa sih makna dari seorang sahabat itu? Gak ada yang tahu nih. Sahabat bukan hanya orang yang selalu ada di sisi kita saat kita dalam keadaan suka maupun duka, tapi juga orang yang selalu memperingatkan kita jika kita di jalan yang salah dan selalu mengajak kita ke jalan yang benar. Betul atau betul? Bukan sahabat namanya jika mengajak kita ke jalan yang buruk, tetapi seseorang yang mengingatkan kita jika kita di jalan yang salah dan mengajak kita ke jalan yang benar. Itulah orang yang cocok kita sebut dengan panggilan sahabat. Sebagaimana kata Rasul dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, tidaklah seorang menemani sahabatnya walaupun hanya pada saat siang hari, kecuali ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya dalam persahabatan itu. Apakah ia sudah melaksanakan hak-haknya Allah atau mengabaikan? Teman-teman, ada ngantuk gak nih? Aku punya tebak-tebakan. Tiang apa yang enak? Tiang-tiang mikirin kamu. Tunggu. Teman-teman, dalam memilih seorang sahabat, pilihlah seorang sahabat yang dapat mengajakmu ke jalan yang benar. Sahabat yang memiliki akhlak yang baik, bicaranya baik, perilakunya baik, dan dapat menjadi cerminan serta panutan kita serta suri tauladan yang patut kita teladani. Karena sesungguhnya sahabat kita ialah cerminan kita. Jika seseorang bergaul dengan orang yang baik, maka akhlaknya juga pasti baik. Para punya cerita nih, pada penasaran gak? Nah, contoh ya, kalau di sekolah, karena kan sebangkunya sama Yiyi, terus di pondok juga dekatnya sama Yiyi. Jadi kita itu best friend forever. Nah, Yiyi itu orangnya lucu, cuek, dan pasti aja setiap habis zuhur dia pasti itikaf di masjid dari zuhur sampai zuhur lagi. Masya Allah.
sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, yang akhlaknya kurang baik, pasti kita juga akan keikut-ikutan kayak mereka. Karena seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah salah satu di antara kalian melihat siapa temannya itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat bukan hanya orang yang selalu ada ketika suka dan duka saja, tetapi juga seorang sahabat pasti akan merasa senang, bukan, jika melihat sahabatnya senang? Jangan pernah jadi orang yang merasa senang ketika orang lain sedang dalam kesusahan. Dan jangan juga jadi seseorang yang merasa sedih seperti jika orang lain berada dalam kesedihan. Jadilah teman yang ikut merasa senang ketika teman kita senang. Dan jadilah teman yang dapat menghibur dan membantu ketika teman kita sedang dalam kesulitan atau kesedihan. Nih, kalau ada orang yang gak senang lihat orang lain senang, terus dianya kayak suka bully kita, hina-hina, itu tandanya dia tuh gak mampu, dia tuh iri sama kita. Ya enggak. Nih contohnya nih, sombong amat, mentang-mentang habis di bestel. Balasnya apa? Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah ditanyai, ada berapa banyakkah sahabat sejatimu? Kemudian beliau menjawab, aku tidak tahu ada berapa banyak sahabat sejatiku, tetapi lihatlah nanti ketika aku sedang dalam kesulitan. Siapa yang akan tetap setia bersamaku, itulah sahabat sejatiku. Teman-teman, sungguh mulia bukan nilai seorang sahabat di mata Allah, Rasulullah, dan khalifah-khalifah Allah. Bahkan sampai saat ini, banyak sahabat Nabi yang namanya masih terus dikenang, didoakan, dan diteladani. Karena itu, sahabat itu bukan bagaikan gunting yang lurus, namun memisahkan yang menyatu. Tapi bagaikan jarum yang menusuk dan menyakitkan, tapi menyatukan yang terpisah. Kayak aku dan kamu, jadinya kita deh. Jadi dalam mencari seorang sahabat, sama aja kayak kita lagi cari seorang jodoh. Ya enggak. Guys, ada yang mau promosi nih. Ada Teh Razendri alias Cindy, ada juga Teh Merli Tata Rosi, dan ada juga Teh Hamidah yang imut lucu walau tak terlalu tinggi. Mereka lagi cari cocok suami nih, yang bisa dijadikan imam rumah tangga nanti untuk mengisi kekosongan hati karena pernah diluai. Kasihan. Malam tahun baru nyalain petasan. Cakep. Ada yang warna kuning, hijau, dan merah. Kawan, jagalah persahabatan, karena persahabatan itu indah. Punya pacar namanya Raya, punya guru namanya Bu Ida. Kawan, jagalah persahabatan di dunia, semoga kita bersahabat sampai di surga. Amin ya robbal. Cukup sekian pidato dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawala maba'ad. Para asatid dan anak-anak sekalian, penampilan kedua ini memang keren. Tepuk tangan semuanya. Jadi terlihat saja bahwa persiapan itu sangat membantu. Dan terlihat kalian memang siap. Dari mulai Mars Al-Mizan tadi, kelompoknya Ajib, keren banget.
Saya tadi udah bagus kostumnya, udah lincah, tapi musik penutup dan pembukanya tidak dimanfaatkan dengan baik. Seharusnya musiknya sangat lincah, maka ini pun lincah. Nah, kelihatan tadi musik opening dan closingnya tidak dimanfaatkan. Nah, minggu depan orang tua asuh Bu Dewi akan mempertunjukkan Maros Amijan sebaik-baiknya. Yang kedua, tepuk tangan untuk MC kita. Saya tadi dengan Adin sempat cerita, ini kira-kira MC-nya bener mual. Tapi ternyata keduanya siap. Bahwa materi bagus, yang mungkin perlu dikritisi itu adalah di awal. Assalamualaikumnya boleh bareng, tetapi setelah itu baru masing-masing. Nanti TikToknya keren banget. Akna dan Zulal bakal jadi MC profesional. Nah, bahasanya sebaiknya bahasa Indonesia, tapi colokannya boleh pakai bahasa Jawa. Jangan dibalik kayak gitu. Jadi kalian tetap pakai bahasa Indonesia, yang Sunda pakai Sunda, nanti colokannya yang Jawa pakai Jawa. Tapi jujur aja cara pakaian mereka, TikTok mereka, cara komentari dua-duanya. Ini MC terbaik pada abad ke-17. Oke, lalu tadi ada penampilan menarik. Dan nanti untuk minggu depan tarian yang tadi dibawakan Itabi dan Mohan akan dibawakan oleh siapa nanti itu nyala siapa? Naya dan 5 temannya, cari 5 aja. Itu akan menampilkan tarian walaupun dengan latar belakang musik, tapi tariannya boleh pakai tarian apapun. Ya, jadi Islamic dance atau Islamic art itu tidak mesti dengan pola seperti itu, tapi nanti minggu depan kita akan saksikan Naya dan kawan-kawan akan tampil di hadapan kita. Tepuk tangan. Dan 5 orang ya. Lalu Quran tadi udah keren banget. Jadi dia komentar dulu, lalu Qurannya bagus, terjemahnya bagus. Nah, minggu depan orang tua asuh dari Amus akan menampilkan sholawat, Quran, terjemah dan juga sari tilawah. Perlu dikencangkan lagi, jadi kayak puisi aja. Puisisasi Al-Quran. Oke. Setelah itu sholawatnya sholawatnya orang tahu Ustaz Adik. Sholawatnya boleh sambil tari. Boleh juga duduk kayak tadi, tapi kayak keren tadi sholawatnya. Dan boleh apapun, jadi kalian boleh mencari seperti itu. Oke anak sekalian, kita akan cari besok MC-nya harus lebih keren daripada MC pada malam ini. Siapakah MC-nya? Cung yang siap. Oke, yang akan kita kasih MC adalah yang kelas besar. Wulan dan Wulan dengan Alfi. Oke, tinggal para penceramahnya dari laki-laki. Ada 5 orang penceramah laki-laki
Yang A kritik dari Lisa sebagai panitia adalah background panggung. Semua tadi penceramaannya bagus. Aurel, Farah, Khadijah, siapa? Pipit, Nia. Tetapi kostumnya itu sama dengan panggung, jadi mati. Jadi kalau panggungnya gelap, kalian ini harus ceria. Kalau panggungnya ceria, kalian boleh pakai warna gelap. Tadi bayangkan aja, nggak bisa lihat. Apalagi kalau malam begitu nggak bisa lihat. Cuma tahu yang terakhir Farah, sebelum Farah Aurel, lalu yang cempreng Khadijah, lalu Nia yang kuis-kuisan pakai amplop kosong, terus apa dan sebagainya. Nah, tolong nanti panggungnya nggak usah rame-rame begini, cukup misalnya putih aja alasnya, lalu ini, oke, kita lihat dari kelompoknya laki-laki, dari kelompok dulu. Siapa? Iya, Mama siapa yang mau yang mau bilang Soekarno, Gali Soekarno. Pokoknya kalau kayak tadi dilatih banget, keren, makanya muncul keren. Maka lihat, kalau Gali Soekarno jelek yang dihukum Pak Ahmad. Siapa? Abang Lee siapa? Siapa? Oh, please. Adit. Adit. Ripan. Ya, dua. Silakan para penceramah, para mubalik besar untuk tampil ke depan. Gali Soekarno, Ripan, Adi, ya, dua. Satu lagi dari organisasi. Siapa? Orang tua aku Acung, siapa? Ali. Silakan maju ke depan. Panitia minggu depan adalah Mohan. Saya persilakan Lisa untuk menutup, MC dulu nanti menutup acara. Setelah itu Lisa mengucapkan terima kasih dan menyerahkan ini ke Mohan. Oke, nanti ada penampilan juga. Iko, kamu bertiga nampilin saingan sama Naya. Ya. Kalau di sana 5 orang, kamu 3 orang atau 5 orang juga, sama musik kayak tadi. Apapun nanti. Oke, tepuk tangan untuk penampilan tanggal 30 Januari ini. Silakan dulu, kalian yang bersiap. Silakan dulu. Besok penampilannya settingnya setting modern. Penceramah pakai dasi semuanya. Pakai dasi sekolah atau dasi apa yang ini dasi? Kopea. Oke. Temanya semuanya tentang lingkungan. Tentang kesehatan, kebersihan dan lain sebagainya. Oke, saya serahkan lagi ke MC kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Akna dan Zulal. Silakan menutup acara dan diserahkan kembali ke panitia Lisa. Tentu Lisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Setelah itu baru ke Mohan sebagai panitia di minggu depan. Saya serahkan mic dan sekali lagi hebat untuk kalian, bangkit. Bagus,